Pelatihan digital UMKM Indonesia dengan tema Sukses Jualan Online di Facebook Marketplace dan grup promosi lokal bersama narasumber Tommy Arnovans. Saat ini banyak sekali cara kita untuk mengembangkan usaha dan sukses berjualan. Salah satunya ada di pelatihan ini. Yuk ikuti pelatihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua di seluruh Indonesia? Dan alhamdulillah di hari Senin yang kalau di tempat saya sih mendung ya. Semalam hujan deras banget ya. Mudah-mudahan apapun itu kondisinya kita bisa melalui ini dengan baik ya. Dan kita tak lupa harus terus berdoa ya. Nah, baik teman-teman, di kesempatan yang indah ini saya ingin berbagi sedikit bagaimana caranya kita menggunakan Facebook Marketplace dan grup promosi di Facebook ya. Dan ini sebenarnya materi yang sangat ringan dan singkat sekali sih. Ya, tapi nanti kita coba sampaikan dan nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung bisa ditulis di kolom chat ya, teman-teman ya. Oke, kita mulai saja. Saya akan sharing dulu. Oke. Nah, Bapak Ibu, kawan-kawan semua di seluruh Indonesia, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat dan tentunya bisa dipraktekkan ya. Dan ini adalah fitur Facebook ya. Facebook itu sekarang walaupun memang sosial media yang harusnya tidak digunakan untuk jualan, tetapi Facebook adalah salah satu sosial media yang keren banget. Dan banyak sekali fitur-fitur yang bisa digunakan untuk jualan nih ya. Dan salah satunya yang dibuat khusus oleh Facebook adalah Facebook Marketplace. Dan ini keren banget. Dan sudah banyak sekali kawan-kawan kita yang menggunakan Facebook Marketplace untuk jualan produk-produknya. Tetapi bagaimana sih supaya kita bisa ditemukan orang dengan mudah ketika kita menggunakan Facebook Marketplace? Ya, nah ini ada beberapa tips dan trik ya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Dan sayangnya memang Facebook Marketplace ini apa ya? Nanti kita lihat sendiri ya, banyak sekali larangannya juga. Tetapi ya kita ingat jangan fokus sama masalahnya, kita gunakan apa yang bisa kita gunakan kalau kita mau jualan lewat Facebook. Karena selain Facebook Marketplace juga masih banyak lagi fitur-fitur yang bisa menunjang jualan kita ketika kita menggunakan Facebook ya. Yuk kita mulai saja materinya. Ya, buat Bapak Ibu, teman-teman semua yang belum kenal, ini nama saya Tommy Arnovans dan ini adalah nama panggung ya. Karena tidak sesuai dengan KTP, ini jauh banget nama saya dari KTP ya. Tetapi nggak apa-apa, saya dikenal dengan nama Tommy dan saya seorang praktisi bisnis online yang sekarang tinggal di Kudus, tetapi saya asli Jogja. Oke, kita lanjut. Nah, materinya sebetulnya cuma ini aja ya Bapak Ibu, kalau di Facebook Marketplace. Nah, tetapi sebelum saya masuk ke Facebook Marketplace, saya akan kasih tips ya untuk mencari grup promosi yang sesuai dengan jualannya Bapak Ibu. Yang sebelumnya kita harus membuat target market dulu Bapak Ibu supaya mudah ya. Jadi produk itu barang dan jasa ya. Barang dan jasa itu yang kita jual itu target marketnya siapa? Produk saya ini cocok buat siapa? Nah, saya ingin menyasar kemana seperti itu. Apakah produk saya harganya low atau middle atau high gitu ya. Jadi itu harus ada kategorinya dulu. Sehingga kita sebelum melakukan ini semua, kita lakukan persiapan. Salah satunya kita membuat target market. Jadi target market itu isinya adalah usia ya. Kita mau nembak usia berapa? Kemudian produk saya ini cocok di usia berapa aja sih? Ya, misalnya usia yang sudah punya atau sudah menghasilkan gaji misalnya gitu ya. Itu antara 25 sampai 55 misalnya. Jadi saya akan menembak orang-orang dengan usia 25 sampai 55. Kemudian selain usia yang kedua adalah gender atau jenis kelamin. Jadi produk saya ini cocok untuk siapa? Apakah laki-laki, apakah perempuan? Oh, produk saya bisa digunakan oleh keduanya. Nah, sebaiknya di tahap awal kita spesifik dulu. Jadi benar-benar laki-laki dulu
atau perempuan dulu. Nah, nanti ke depannya baru deh 2 segmen tadi, laki-laki dan perempuan, bisa ditembak atau ditargetkan bersama-sama. Nah, kemudian setelah jenis kelamin, kita lihat kotanya ya. Di kota mana sih? Misalnya targetnya ke perempuan, usia 25 sampai 55. Itu di kota mana? Nah, cara mencari kota tertarget adalah kita menggunakan Google Trends ya, Bapak Ibu ya. Nanti di akhir slide kita coba praktekkan ya. Tuh, jadi usia, jenis kelamin, kemudian kota Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya adalah pekerjaan. Nah, ini kita mau nembak mana nih? Karyawan, ibu rumah tangga, atau mahasiswa, dan seterusnya. Jadi penting buat kita adalah sebelum kita jualan itu, kita persiapkan dulu. Salah satunya adalah target market. Setelah pekerjaan, ada interest atau minat atau hobi. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan cari ya. Dari usia segitu, kemudian jenis kelaminnya sudah laki-laki atau perempuan, pekerjaannya sudah detail, sekarang mereka hobi apa. Nah, hobi atau interest ini kita gunakan nanti untuk mencari grup atau komunitas di sosial media, terutama di Facebook. Nah, silahkan masuk atau join ke komunitas-komunitas tersebut untuk jualan. Jadi tidak melulu kita gabungnya di grup jual beli ya Bapak Ibu, tetapi juga kita bisa menyasar atau mendekati calon-calon pelanggan kita dari hobinya. Misalnya dia hobi kaos bola, ya sudah kita masuk ke komunitas-komunitas pecinta bola seperti itu. Ya, mungkin lebih spesifik ke komunitas Real Madrid atau apapun itu ya, Barcelona dan seterusnya. Nah, kemudian ada pecinta hijab. Ya, kita bisa masuk ke komunitas-komunitas hijaber. Nah, disitulah kita nanti harus super narsis ya, tidak jualan tetapi harus super narsis. Misalnya kita sering komen, kita sering membagikan tips dan seterusnya. Supaya apa? Supaya itu kita nampak di member-member grup tersebut. Karena kalau kita gabungnya nanti hanya di grup jual beli saja, maka kita akan bertemu dengan sesama penjual seperti itu ya teman-teman. Tapi nanti ada triknya juga. Jadi kalau misalnya kita memang mau ke grup-grup jual beli, yang kita tawarkan adalah kemitraan, peluang usaha, misalnya jadi reseller atau agen, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi itu tipsnya cuma singkat sih, kalau grup promosi itu hanya seperti itu. Selebihnya kita harus konsisten dan rajin posting. Nah, terspesial untuk materi Facebook Marketplace itu sebenarnya materinya sangat singkat sekali. Slide ini pun juga tidak begitu banyak. Nanti mungkin kita bisa berinteraksi saja ya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Nah, yang pertama adalah kalau di aliran saya, itu kita terbiasa menyiapkan segala sesuatunya sebelum membuat sosial medianya atau membuat bahan-bahan kontennya dulu supaya nanti tinggal kopas-kopas saja. Dan itu juga membantu tim kita dalam upload konten ya. Nah, ini adalah materinya, singkat aja. Jadi kita nanti menyiapkan kata kuncinya dulu dari Google, menyiapkan foto-foto produknya, bahkan kita siapin judulnya nih, jadi supaya tinggal copy paste nanti kita bisa lihat sama-sama. Kemudian kalau di kami di menggunakan Facebook Marketplace, kita juga ada hashtag-nya di bagian deskripsi nanti ya. Kemudian nanti kita mulai bagaimana caranya mengupload produk di Facebook Marketplace. Oke, next ya. Nah, sebelum kita mulai Bapak Ibu, ini adalah apa namanya? Kebijakan ya, kebijakan yang ditampilkan oleh si Facebook. Nah, jadi kita tidak bisa apa namanya, melakukan atau mengupload item-item seperti ini ya. Tuh. Ini sudah jelas banget, jadi konten menyesatkan jelas ya, jangan ya. Misalnya kita barang palsu atau KW itu tidak bisa ya, tiruan, replika tuh pasti akan kena review dan ditolak. Kemudian produk-produk kesehatan, kemudian hewan ya, hewan. Kemudian ada alkohol ya pastinya dan senjata. Nah, ini adalah apa namanya? Term and condition-nya ya, kebijakan yang dikeluarkan dari Facebook itu sendiri, khususnya ketika kita nanti akan apa namanya, jualan di Facebook. Jadi di awal sudah saya sampaikan, jadi nanti kalau misalnya di belakang kok saya upload ini tidak bisa ya, sebenarnya sudah ada nih. Nah, kitanya aja yang mungkin
terlewat untuk membaca peraturan ini. Jadi Facebook sendiri sudah memfilter ya Bapak Ibu semua. Nah, inilah apa namanya kategori-kategori produk yang tidak bisa di-upload di Facebook Marketplace ya. Jadi kita jangan fokus sama masalahnya ya Bapak Ibu. Ketika memang tidak bisa ya sudah kita akhirnya harus ngalah aja karena memang mereka sudah punya aturan sendiri. Jadi kita tidak menggunakan Facebook Marketplace, kita bisa menggunakan hal yang lain. Maka di Facebook itu banyak sekali kok fitur yang bisa digunakan untuk jualan ya. Oke, ini Bapak Ibu, nanti kalau misalnya ada yang inginkan slide ini boleh ya, boleh. Nah, yang pertama adalah kita menyiapkan kata kunci dari Google ya. Buat apa? Ya, karena orang ketika menggunakan Facebook Marketplace untuk mencari sebuah produk, dia kan akan mengetikkan kata kunci nih. Betul nggak? Misalnya saya mencari kaos oblong. Nah, kaos oblong apa sih yang banyak dicari di internet? Nah, kita menggunakan Google nih. Jadi seperti ini contohnya saya kebetulan sedang menggarap skincare Korea, Bapak Ibu. Jadi saya gunakan Google untuk mendapatkan kata kunci yang sesuai dengan jualan saya. Nah, kemudian nanti kata kunci ini akan saya olah menjadi judul dan deskripsi, Bapak Ibu. Kenapa sih kita menggunakan Google untuk mendapatkan kata kunci? Yang pertama, orang Indonesia tuh banyak sekali menggunakan Google ya. Hampir 100% bahkan ya. Semua kalau ada sesuatu bahkan mengerjakan PR, tugas dan sebagainya pasti nanyanya di Mbah Google ya. Nah, makanya saya menggunakan mesin pencari Google untuk mendapatkan atau membuat judul dan deskripsi. Kenapa juga yang kedua adalah bahwa ini adalah kata-kata yang sering diketikkan oleh orang-orang di luar sana ketika mencari produk kita. Nah, dalam hal ini contohnya skincare Korea, ya. Jadi siapkan banyak kata kunci untuk kebutuhan judul, ya, kebutuhan judul. Jadi kita siapkan dulu judulnya, kita siapkan dulu deskripsinya. Jadi nanti tim kita tuh atau kita sendiri yang mungkin belum punya tim, itu kita sudah apa namanya tinggal copy paste di kemudian hari sehingga menghemat dan efisiensi waktu seperti itu ya. Nah, untuk cara gampangnya ya ini cara manual, kok saya senangnya cara manual seperti ini. Jadi kita ketikkan apa namanya kita buka Google, kemudian kita ketikkan kata kunci dari produk kita. Contohnya skincare Korea ya. Kemudian bisa juga menggunakan keywordtool.io ya. Ini saya sampaikan bisa menggunakan PC atau laptop ya supaya hasilnya lebih optimal. Ya mau nggak mau ya memang kita nanti ke depannya bisa hanya menggunakan HP tapi untuk di awal-awal menyiapkan kata kunci ini sih sebaiknya sih menggunakan laptop atau PC komputer seperti itu supaya benar-benar optimal ya. Nah, ini kita menyiapkan kata kunci sebanyak-banyaknya. Ini kan saya tuh produknya sabun Bapak Ibu. Jadi kalau di Korea sana sabun ini masih masuklah dengan skincare gitu ya. Jadi persamaan kata dari sabun, sabun Korea seperti itu. Nah, nanti saya akan setelah skincare saya dapatkan banyak, kemudian saya mengejar persamaan katanya juga. Jadi sabun ala Korea seperti itu misalnya. Atau sabun untuk muka, sabun untuk wajah. Jadi semua kata kunci beserta persamaan katanya kalau ada yang jualan herbal ya manfaat atau fungsinya itu kita kejar semua. Jadi kita catat semua. Jadi biasanya saya akan mendapatkan ratusan bahkan ribuan kata kunci. Artinya apa? Saya mendapatkan ratusan atau ribuan judul. Nah, itu tinggal di-upload secara berkala. Jadi memang tugasnya kalau kita jualan di platform apapun ya, terutama di sosial media nih teman-teman, itu harus rajin posting, itu kunci ya. Rajin posting itu kunci, nggak bisa nggak. Karena di masa pandemi ini semakin banyak orang-orang yang jualan, ya, semakin banyak orang-orang yang jualan seperti itu. Apalagi teman-teman UMKM nih, ada yang naik, ada yang stuck aja, dan ada juga yang belum beruntung ya, ada juga yang belum beruntung. Nah, mudah-mudahan setelah mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan Bakti Kominfo dan IDEA ini, Bapak Ibu semua semakin melejit jualannya. Kemudian Bapak Ibu kita siapkan foto ya, siapkan foto. Jadi kalau di sini di kami itu kalau menggunakan Facebook Marketplace
itu kita satu foto untuk satu postingan saja, ya, satu foto untuk satu postingan. Supaya apa? Nanti ketika ada orang yang bertanya, baru kita layani di WhatsApp atau di Messenger-nya atau di inbox-nya seperti itu. Jadi kita untuk memancing, ya kita siapkan satu foto untuk satu postingan aja. Karena begini, di Facebook Marketplace itu tidak bisa kita nanti memuat foto yang sama, itu pasti akan ditolak. Nah, jadi tipsnya, triknya adalah kita siapkan satu foto untuk satu postingan. Ya. Nah, ini contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi saya tambahkan di sini nomor WA saya. Jadi orang itu mungkin tidak usah membuka menu-menu yang lainnya, dia lihat gambar, dia langsung bisa ya menghubungi kita seperti itu. Ya. Kemudian kita buat desain yang menarik karena ya orang Indonesia itu 80% suka melihat visual yang menarik, yang eye catching seperti itu. Tetapi sebaiknya kalau misalnya kita bentuknya produk seperti ini ya, jangan terlalu banyak tulisannya. Jadi tonjolkan foto produknya kita. Ya, contohnya ini saya menonjolkan sabunnya. Kalau misalnya jasa arsitektur ya, ambillah salah satu desain yang benar-benar mantap gitu ya. Kita juga bisa meminta pendapat teman-teman kita atau orang lain apakah desain kita ini sudah bagus atau belum. Jadi ini jam terbang ya Bapak Ibu, jadi jangan takut salah. Kira-kira kalau misalnya nanti akhirnya merasa bahwa desain saya belum bagus, ya sudah kita benahi saja ya. Jadi jangan takut salah, langsung hajar aja terus. Ya, kemudian kita siapkan minimal 20 foto Bapak Ibu. Nanti 20 foto ini kita akan jadikan 50 desain foto. Ya, misalnya foto yang sama seperti ini dalam contoh ini, nanti kita bisa juga menambahkan garis gitu. Itu sudah jadi foto yang berbeda. Jadi kalau nanti di Facebook Marketplace kuncinya adalah jangan memuat foto yang sama, sama persis. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal tambahin nih, ditambahin ada nomor WA-nya itu sudah jadi foto yang berbeda, ditambahkan garis, ditambahkan lingkaran dan sebagainya, itu sudah menjadi foto yang berbeda. Nah, besok Bapak Ibu di sesi konsultasi, saya akan bagikan 50 desain untuk fotonya atau produknya Bapak Ibu semua ya. Itu bonus dari saya, jadi jangan sampai nggak ikut sesi konsultasi di esok harinya. Jadi saya akan bagikan berupa PowerPoint ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu tinggal masukkan aja foto-foto produknya ke sana. Ya. Kemudian kita bisa menggunakan beberapa aplikasi seperti PowerPoint, Canva, PixArt, dan sebagainya untuk mendesain foto-foto kita. Ya. Nah, yang saya ingin garis bawahi adalah silahkan siapkan dulu semua bahannya sebelum kita melakukan posting. Sehingga kita efisiensi waktu gitu loh Bapak Ibu. Nah ini kebiasaan yang memang harus dibangun dan efeknya asik banget. Ya asik banget. Jadi kita nggak di hari-harinya kita lagi menyiapkan segala sesuatu. Karena kadang-kadang kalau pas moodnya bagus ya asik aja gitu kan. Tapi kalau biasanya kita ada mood yang berubah-ubah gitu kan. Wah ini apa ya? Akhirnya karena moodnya lagi nggak bagus di hari itu kita nggak posting ya. Padahal kompetitor di produk yang sama, kategori produk yang sama, dia sehari mungkin 3 kali posting seperti itu. Oke, ini ya. Jadi kita siapkan 20 foto Bapak Ibu, kemudian kita desain menjadi 50 foto. Jadi untuk di awal pertama kita siapkan 50 postingan ya. Gampangnya gitu. Karena satu foto untuk satu postingan. Nah, kemudian kita beralih menyusun judul seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Di Google ini kita mendapatkan kata kunci yang bisa kita gunakan untuk membuat judul ya. Jadi ini adalah kata-kata yang sering diketikkan orang ketika mencari skincare Korea. Jadi ya Google merekam semua aktivitas pencarian kita dan Google menampilkan 10 hasil tertinggi seperti ini. Ya, jadi kita tinggal pilih aja kata-kata yang sesuai dengan jualan, kita jadikan judul, simpelnya gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, ini contohnya. Nah, maksimal posting minimal 5 ya Bapak Ibu. Jadi pagi berapa, ya misalnya pagi 2, kemudian siang 2, dan malam 1. Atau terserah Bapak Ibu ya. Jadi harus benar-benar posting ya. Jangan sampai
tidak posting. Setiap hari ya Bapak Ibu, setiap hari. Supaya benar-benar nanti di depannya itu akan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, karena begini, kenapa kok kita tiap hari posting? Karena kita tidak pernah tahu nih, ya kita tidak pernah tahu postingan kita yang keberapa yang benar-benar akhirnya akan mendapatkan respon dari pasar. Nah, kita kan nggak pernah tahu. Artinya ya sudah, kita rajin posting aja. Itu kunci kalau kita mau jualan di sosial media. Sebenarnya di website, di marketplace yang lain pun harusnya tetap sama seperti itu. Harus rajin posting ya. Karena sekarang ribuan akun jualan muncul setiap harinya, Bapak Ibu. Nah, ini contoh ya. Jadi dari kata kunci dari Google tadi, kita akan menjadi seperti ini. Ya, ini menjadi judulnya Bapak Ibu. Jadi skincare Korea terbaik, kemudian kalau di kami, ciri khasnya adalah kita cantumkan juga nomor WA kita, nomor yang digunakan untuk jualan, seperti ini. Supaya apa? Supaya memudahkan orang untuk menghubungi kita. Jadi kemana-mana ketemunya juga nomor WA kita. Nah itu akan memancing atau memicu orang tuh kepo gitu ya, dan akhirnya menghubungi kita. Dan jangan baper jika mereka cuma kepo doang, yaitu adalah tahapan-tahapan yang memang harus kita lalui ya. Nah, tinggal nanti bagaimana kita merespon mereka. Jadi apapun respon mereka yang masuk, kita tetap menganggap bahwa ini adalah calon pembeli ya, ini adalah calon pelanggan. Nah, kita tetap harus bersemangat. Nah, nanti vibrasi atau getaran positifnya akan membuat orang lama-lama menjadi pelanggan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah nih, saya siapkan banyak sekali judul nanti ya. Nah ini kan tinggal copy paste. Nanti kalau misalnya kita punya tim dan mereka enak, tinggal copy paste. Kita bisa ngajarin mereka ilmu-ilmu yang lain atau cara-cara teknik closing dan sebagainya ya. Seperti itu. Kemudian menyusun deskripsi Bapak Ibu. Jadi yang saya sampaikan ini adalah metode atau tips dan trik ala alirannya kami ya. Jadi aliran di internet marketing itu banyak sekali dan ini adalah salah satunya seperti itu. Jadi kalau di kami itu akan membuat seperti ini ya, menyusun deskripsi. Jadi deskripsi itu spek produk ya Bapak Ibu. Jadi spek produknya Bapak Ibu silakan disiapkan dulu. Jadi yang berbeda-beda nanti adalah pertama judulnya, yang kedua adalah ini adalah judul di deskripsinya Bapak Ibu. Jadi ada judul postingan, kemudian ada judul di deskripsi. Jadi sebelum masuk ke spek produk, ini ada kita kasih judul lagi. Ini juga tips juga Bapak Ibu, trik juga Bapak Ibu, supaya nanti postingan di Facebook Marketplace kita itu keren gitu ya, powerful dan mudah ditemukan orang di internet, dalam hal ini di Facebook Bapak Ibu. Jadi siapkan minimal 50 judul karena tadi kan ada 50 foto ya untuk di awal-awal. Kemudian tiap kali posting juga selain fotonya berbeda, juga deskripsinya, judul deskripsinya juga beda. Kalau deskripsinya sama nggak apa-apa, karena spek produk kan ya sesuai dengan apa namanya produk kita. Ya bisa per item atau bisa secara umum. Nah, nanti kalau di dalam contoh skincare ini, karena skincare saya ini ada 6 varian, saya akan spek produknya itu ada 6 varian, tetapi judul postingan dan judul deskripsinya berbeda-beda seperti ini. Ya. Nah, kemudian di bawah deskripsi setelah spek produk nanti akan ada 10 hashtag. Nah, nanti kita akan lihat contohnya sama-sama. Nah ini Bapak Ibu, cara mudah mendapatkan hashtag ya. Bisa menggunakan keyword tool.io seperti ini ya, pilih menu Instagram maksudnya seperti itu. Dan kita tinggal ketikkan aja di kotak ini ya, apa kata kunci yang mau kita cari hashtagnya. Kemudian pastikan bahasa Indonesia, setelah itu di enter saja, maka akan muncul hashtag-hashtag yang relevan seperti itu. Kita nanti tinggal pilih ya. Kalau di laptop nih enak banget. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin mencari hashtag ya, hanya menggunakan HP, bisa install di Android atau di Play Store, itu namanya hashtag inspector ya Bapak Ibu, hashtag inspector. Nah, ini nanti akan kita siapkan 10 hashtag untuk sebagai penutup deskripsi atau spek produknya seperti itu.
Jadi mudah banget ya. Sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi gratisan seperti ini yang kita bisa manfaatkan untuk mengoptimalisasi postingan-postingan kita, terutama di Facebook Marketplace. Kenapa sih harus menggunakan hashtag? Ya, ini supaya menambah jangkauan aja ya, supaya menambah jangkauan dan mempertegas kata kunci yang sudah kita buat tadi dari Google. Nah, mudah banget nih ini ya. Nah, nanti kita bikin seperti ini ya. Jadi saya siapkan di Notepad biasanya supaya apa? Ke depan saya tinggal copy paste aja ya. Saya sudah punya banyak sekali hashtag di sini dan 10 hashtag ini sudah saya kelompokkan 10-10 ini jadi tinggal copy paste. Enak banget kan kalau jadi kita memang effortnya tuh di awal ya. Effortnya di awal. Jadi ke depannya sih tinggal copy paste aja. Nah, saatnya kita coba bagaimana caranya membuat Facebook Marketplace dan ini mudah sekali ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya akunnya Bapak Ibu masih baru ya memang harus menunggu ya, harus menunggu. Dan sebaiknya kita menggunakan Facebook profil yang apa namanya? Yang aktif ya. Jadi misalnya aktif itu ada interaksinya baik. Interaksi itu like, comment, minimal itu. Jadi kita menggunakan marketplace yang di Facebook yang interaksinya bagus ya, like komennya bagus seperti itu. Nah, mudahnya kita siapkan minimal 50 judul, deskripsi ya. Kita belajar di awal ini bikin 50 dulu ya. Kalau 50 ini saya rasa nggak terlalu berat ya. Karena ketika saya dulu tuh harus bikin 150 foto seperti itu. Nah, kalau di sini 50 foto aja, ini juga saya sesuaikan sesuai dengan permintaan dari kelas saya sih ya. Mereka komplain kalau harus membuat 150 foto, tapi ya sudahlah nggak apa-apa. Yang penting benar-benar dipraktekin seperti itu ya. Nah, kita sudah punya 50 judul postingan dan 50 judul deskripsi. Kemudian yuk kita lihat bagaimana caranya ya. Dan ini pasti Bapak Ibu juga sudah pernah membuatnya. Dan ini karena gampang sekali sih. Ya. Facebook juga sudah membuatnya user friendly sekali. Nah, Bapak Ibu, ini saya membuat dari Facebook yang tampilan baru ya. Kalau Facebook tampilan lama tidak seperti ini, saya membuat yang tampilan baru karena ketika kita nanti membuat akun baru, otomatis Facebook-nya itu visualnya atau tampilannya sudah menggunakan Facebook tampilan yang baru. Kecuali kita masih pakai yang tahun 2009 itu masih menggunakan tampilan yang lama. Tapi prinsipnya adalah sama saja ya. Nah, di settingan sini memang saya menggunakan bahasa Inggris Bapak Ibu ya, tapi apa namanya nanti disesuaikan saja karena letak-letaknya ini juga tidak berubah-ubah walaupun bahasanya berbeda. Nah, kita buka icon toko atau marketplace di Facebook. Yang pertama adalah nanti akan muncul seperti ini ya. Ketika muncul menu seperti ini kita setting dulu kotanya ya, kota tertargetnya. Saya mau nembak mana. Nah, Facebook Marketplace ini sangat bagus untuk dominasi kota Bapak Ibu. Ya, jadi kita misalnya ini contohnya di Kudus. Nanti setelah Kudus ya, setelah 50 postingan pertama, saya akan membuat 50 postingan kedua itu saya nembak per kecamatan di Kudus. Ya, saya akan menembak kecamatan di Kudus itu untuk 50 postingan yang berikutnya. Jadi nanti kita tanya aja Google ya. Kudus itu ada berapa kecamatan gitu. Misalnya kalau di Kudus itu kan ada 7 kecamatan. Nah, saya akan tembak 7 kecamatan. Jadi saya akan mendominasi kota Kudus dengan produk saya seperti itu. Jadi kita setting dulu dan untuk langkah awal Bapak Ibu silahkan settingnya 5 sampai 10 km dulu. Nanti postingan kedua baru 10 sampai 20 km dan seterusnya ya. Jadi kita dari sempit dulu kemudian melebar dan melebar. Nah, setelah kita setting kota dan radius kilometernya baru kita buat listing baru ya. Seperti tampak pada gambar seperti ini ya. Nah, akan muncul tampilan berikutnya. Ini kita tinggal sesuaikan aja. Kalau misalnya kita jualannya rumah, ya pilih yang rumah, dijual atau dikontrakkan. Kemudian kalau yang jualannya kendaraan, ya silahkan tinggal pilih kendaraan.
Nah, kalau yang di luar itu silahkan pilih yang item for sale seperti ini. Nah, tentunya ini sesuai dengan aturan yang berlaku di atas tadi ya, tidak senjata, tidak alkohol, tidak hewan, tidak produk kesehatan yang sudah ditentukan, dan seterusnya ya. Nanti kalau ada yang mau slide ini boleh, nanti kita akan bagikan. Kemudian setelah kita pilih, nah dalam hal ini contohnya kan skincare Korea, jadi saya pilihnya yang item for sale ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan. Nah ini sebenarnya ngisinya gampang banget, karena ya kita tinggal urutkan aja. Yang pertama adalah kita akan menambahkan foto. Ya sudah, kita tinggal masukkan foto. Tentunya tadi sudah disiapkan kan, ada 50 foto yang sudah disiapkan. Tentunya ini adalah 50 foto yang berbeda. Ya, 50 foto yang berbeda. Karena di Facebook Marketplace tidak bisa menampilkan foto yang sama. Seperti itu. Nah, setelah tambahkan foto, kemudian title atau judul. Nah, kita tinggal copy paste aja. Ya, karena tadi kita sudah siapkan judul untuk postingannya. Jadi ini ya, title ini adalah judul postingan. Kemudian setelah judul postingan, kita masukkan harganya. Nah, kalau saran saya misalnya di produk ini kan harganya 30.000. Saya biasanya menampilkan hanya Rp 30 seperti itu. Ya, ternyata itu juga berpengaruh nantinya ya, postingan kita ada di atas atau tidak tuh ada pengaruhnya di pencantuman harga. Jadi misalnya 30.000 ya saya 30 aja, atau bahkan Rp 1 seperti itu. Ya, sebenarnya itu tidak terlalu ini ya, tidak terlalu signifikan juga. Tetapi ya kita mengikuti tren yang ada atau trik yang ada seperti itu. Tinggal kemudian setelah harga kita pilih kategorinya. Ya, kita pilih kategorinya. Misalnya kalau kita cari kategorinya kok nggak ada ya, maka kita pilih yang lain-lain. Ya, kategorinya lain-lain seperti itu. Kemudian kondisi juga jangan lupa Bapak Ibu, jadi apakah produknya itu baru atau second atau bekas ya. Jadi kondisi tetap harus dicantumkan di sana. Kalau memang baru ya kita pilih baru, kalau bekas ya kita pilih bekas. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke deskripsi. Ya, kita cantumkan dulu judul deskripsinya, kemudian masukkan spek produk, ditutup dengan 10 hashtag. Ya, nah ini sebaiknya disiapkan. Jadi ketika kita posting tuh udah nggak ngetik lagi, tetapi tinggal copy paste sehingga kan kita menghemat waktu. Ya, kemudian dalam sehari itu minimal 5 postingan Bapak Ibu. Ya, dalam sehari itu 5 postingan. Nah, nanti kita pilih nih, pagi berapa, siang berapa, malam berapa postingan. Kemudian di luar itu semua Bapak Ibu, memang untuk menjalankan online ini, dalam sehari itu kita juga harus komit nih. Dalam sehari ini saya mau ngerjain online, itu berapa jam. Ya, itu berapa jam. Nah, itu harus harus benar-benar dicatat tuh, jadi jadwal ya, jadi jadwalnya kita. Terutama buat kita yang masih mengerjakan sendiri, belum punya tim. Itu harus benar-benar tuh, harus benar-benar direncanakan ya, di jadwal. Jadi pokoknya saya misalnya nih, dalam sehari saya ngerjain online tuh 5 jam misalnya. Ya, 5 jam, dan 5 jam itu mau ngapain aja seperti itu. Nah, itu harus ada ya langkah-langkahnya supaya kita benar-benar tertata, supaya tidak amburadul seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada produk teks ya. Produk teks ini atau label ya, produk label ini kita isi dengan 10 kata kunci. Tentunya dipisahkan dengan koma ya. Jadi kata kunci pertama, koma spasi, kata kunci kedua. Nah, kalau misalnya kita sudah siapkan, ini juga tinggal copy paste aja Bapak Ibu ya. Ini enak banget. Oke. Setelah itu, nah, kalau misalnya nanti kita sudah bergabung di grup jual beli atau forum jual beli yang di Facebook, nah kita tinggal akan pilih nih, ya. Jadi kita akan mendaftarkan di tempat lain. Jadi selain kita nanti listing atau membuat postingan jualan di Facebook Marketplace, kita juga bisa memilih 10 maksimal 10 grup yang kita ikuti. Jadi kita bisa sebarkan postingan kita di Facebook Marketplace ke grup-grup yang kita ikuti ya. Nah, tentunya jangan sembarangan ya grupnya.
Seperti itu. Jadi apa namanya, kalau misalnya kita di Kota Kudus ya sebaiknya grup jual beli Kudus. Jadi ketik aja di apa namanya di mesin pencarinya Facebook ya, grup jual beli Kudus. Nah, forum jual beli Kudus seperti itu. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah judul ya, skincare Korea terbaik, koma spasi WA. Nah, ini kan tinggal copy paste tadi sudah saya siapkan. Nah, ini RP30 seperti ini. Kemudian di skincare supply ya. Dan nanti si Facebook Marketplace itu akan mereview dan biasanya mereviewnya itu 1 sampai 5 menit. Kalau di saya ini kebetulan 5 menit ya. 5 menit sudah di-approve seperti itu. Kondisi baru, nah kita juga bisa brandnya ya, Naminara Skincare. Kemudian ini, judul, deskripsi, kirim langsung ke lokasi. Skincare jangan coba-coba. Nah berikutnya adalah keterangan dari masing-masing varian kalau saya. Jadi tidak menerangkan usaha secara keseluruhan itu juga boleh ya. Karena di sini ada 6 varian, makanya saya per varian ya, per varian. Seperti itu. Artinya nanti saya setiap hari harus memposting 6 postingan karena ada 6 varian seperti itu. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi setelah kita menyelesaikan itu semua, kita publish, kita terbitkan, maka si Facebook Marketplace itu akan meninjau. Ya, dan itu biasanya butuh waktu 1 sampai 5 menit. Ya, butuh waktu 1 sampai 5 menit. Itu nanti ada 2 yang akan keluar, apakah kita ditolak atau diterima. Kalau ditolak jangan khawatir Bapak Ibu, ya kita benahi saja atau kita lihat lagi tuh aturannya apakah kita melanggar seperti itu. Jika memang produk kita tidak bisa kita upload di Facebook Marketplace, nggak usah dipaksakan ya, nggak usah dipaksakan. Kita gunakan apa fitur lainnya saja, ya kita gunakan fitur lainnya saja. Nah kebanyakan dari kita tuh selalu apa ya ngotot, Mas kok nggak bisa padahal kan gini 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 ini. Ya sudah karena memang si Facebook ini punya aturan sendiri, kalau memang nggak boleh ya sudah. Jadi saran saya adalah jangan fokus sama masalahnya sekali lagi. Ya jangan fokus sama masalahnya. Kalau memang nggak boleh ya sudah, karena masih bisa menggunakan yang lain. Misalnya dengan postingan biasa, kita bisa menggunakan halaman atau kita membuat grup ya masuk ke komunitas dan seterusnya. Kalau memang tidak bisa menggunakan Facebook Marketplace seperti itu. Kalau saya pun waktu itu jualan herbal juga ditolak ya sudah, saya tidak menggunakan Facebook Marketplace, tapi saya menggunakan fitur lainnya seperti itu. Jadi saya nggak mau pusing gitu. Ini kok nggak bisa kenapa ya? Terus kita nanya-nanya, terus kita malah pusing sendiri, akhirnya terbengkalai. Ya, jadi ingat Bapak Ibu teman-teman semua jangan fokus sama masalah. Kalau emang nggak bisa ya udah, masih banyak kok fitur-fitur Facebook lainnya yang bisa kita manfaatkan dengan maksimal mungkin seperti itu. Nah, itu adalah materi yang terakhir ternyata ya. Dan yuk kita berusaha keras dan jangan cuma jadi pengumpul ilmu Bapak Ibu. Mudah-mudahan semua materi yang ada di pelatihan Bakti Kominfo dan IDEA ini bisa Bapak Ibu manfaatkan semua, bisa dipraktekkan supaya nanti jualannya semua laris manis semua ya. Ekonomi bangkit lagi seperti itu. Dan kalau Bapak Ibu pengen tanya-tanya yang lebih lanjut, misalnya di kesempatan kali ini nggak bisa, besok masih ada sesi konsultasi, atau masih malu bertanya, boleh langsung ke WA saya, tapi silahkan cantumkan nama ya, cantumkan namanya, dari mana, kemudian apa pertanyaannya seperti itu. Dan Bapak Ibu juga boleh berteman di Facebook saya atau apa namanya follow Instagram saya. Mungkin itu dulu Bapak Ibu semua, materinya memang sangat ringan dan sangat apa ya, sangat simpel sekali. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan dengan segera. Terima kasih, salam sukses bertubi-tubi. Saya Tommy Arnovan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.